Tonjok teman saya nih mas, saya tonjok udah ceplet gitu kan, Berdarah ya? wah langsung, waduh berdarah mas, langsung keluar berdarah wis. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya, Putra Christian, di channel Alaming Lelembut. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini sekarang saya sedang ditemani oleh seorang narasumber yang mana beliau akan membagikan cerita pribadi. Penasaran kan pastinya? Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Nah, ini dengan Mas siapa dan dari mana? Ya halo, assalamualaikum sebelumnya. Saya Dedi, saya dari Malang. Malang. Nah, ini saya akan membagikan kisah saya. Kisah saya ini mungkin sekitar tahun akhir 2013 lah. Kisah saya ini itu diawali ketika saya berkenalan ya, kenal sama seseorang yang punya kayak warung kopi gitulah. Oh iya. Nah, di situ awalnya saya pergi ke warung kopi dia itu ya untuk sekedar beli secangkir kopi gitulah. Nah, karena waktu itu saya di situ tuh kondisinya warung kopinya itu lagi sepi, cuma ada dua orang ini kayak suami istri ya. Akhirnya saya ngopi di situ sendiri. Mungkin karena saya nggak ada yang teman, nggak ada teman. Mas ini akhirnya nemenin saya untuk ngopi dan dia ngajak ngobrol saya, gitu. Ya biasalah dia nanya nama saya, dari mana, kerja apa, anaknya berapa, obrolan biasa gitulah ya. Iya, ya. Setelah kita ngobrol yang cuma intermezzo gitu aja, akhirnya Mas ini sebut aja Mr. M gitu ya, Mr. M gitu, itu nanya sama saya. Pertanyaan dia gini, Mas, kalau seandainya mau ke Jawa Tengah itu kayak mobil yang sampean pakai ini butuh bensin berapa gitu kan ya. Ya waktu itu saya jawab dengan ya mungkin sekitar 400 ribuan lah mas. Saya bilang kayak gitu sama dia. Oh iya. Kenapa mas? Saya bilang gitu sama dia kan. Akhirnya dia bilang gini sama saya ini ada rencana mas mau ke Jawa Tengah gitu loh. Bisa nggak sampean anterin saya ke sana? Bilang gitu. Saya spontan waktu itu bilang, ya bisa, kenapa enggak mas? Saya bilang gitu kan sama dia. Ya terus saya nanya, kapan mas? Ya dia nanya sama saya, sempatnya sampean kapan? Bilang gitu. Ya saya bilang, kalau saya sih sewaktu-waktu mas, sekarang pun saya juga bisa. Saya bilang gitu sama dia. Akhirnya dia bilang, ya udah mas, kalau emang bisa hari ini ya kenapa nggak berangkat hari ini gitu kan? Ya sudah, waktu itu langsung tanpa rencana apa-apa kita langsung berangkat ke Jawa Tengah gitu kan. Karena mau berangkat ke Jawa Tengah itu kan ngelewati kampung saya gitu kan. Ya. Jadi saya sempat mampir ke rumah sebentar untuk ngambil baju buat ganti gitu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah tadi. Dalam perjalanan sudahlah kita ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Ngobrol-ngobrol yang menurut saya itu ngobrol-ngobrol ringan gitulah. Akhirnya kita perjalanan sampai masuk kota Blitar, Kediri gitu kan, sampai Tulungagung lah. Waktu sampai di daerah Caruban, mas tahu kan daerah Caruban itu? Iya, Caruban. Itu kan ada kayak hutan gitu ya. Iya, hutan. Itu mungkin sampai situ tuh sekitar kurang lebih jam 11 malaman lah. Dia dengan tiba-tiba itu bilang sama saya begini, aduh mas, perut saya sakit, saya harus, maaf ini ya mas, saya harus BAB gitu kan. Bisa bilang, loh sebentar mas, kita cari pom bensin atau kita cari kali lah, saya bilang gitu. Dia bilang, waduh gak tahan aku mas, aku pokoknya harus
harus BAB sekarang juga gitu kan. Jadi BAB di hutan nih. Ya gitu Mas. Akhirnya dengan terpaksa karena dia maksa saya, ya udah akhirnya saya minggir gitu. Dia langsung buka pintu. Nah, dia tuh langsung ngambil 3 botol air mineral itu ya. Dia bilang, "Oh, Mas, ini tak pakai, ntar kita kan ntar bisa beli lagi gitu ya." Ya sudah, dia langsung ambil, dia langsung turun. Dia masuk ke pinggir hutan gitu ya. Saya juga nggak ngikutin dia. Akhirnya di situ saya tuh sempat tersadar, duh, aku ket kena lare iki. Terus tiba-tiba di tengah hutan dia minta berhenti. Saya bilang kayak gitu kan. Ada kecurigaan tertentu nggak? Ya Dari Pak, Masnya? kalau dari awal saya nggak ada Mas. Tapi tiba-tiba waktu dia minta berhenti di hutan itu mulai timbul curiga saya. Akhirnya saya cari apa namanya itu, kunci ban tuh Mas ya. Saya cari kunci ban. Ya. Mobil saya matikan, saya tutup, saya sempat lari ke depan mobil gitu, saya ngumpet. Waktu itu pikiran saya gini, kalau emang orang ini mau macam-macam, maksudnya itu mungkin dia alasan BAB itu cuma mau manggil temennya ya, namanya kita juga baru kenal, kita juga nggak ngerti. Akhirnya saya tuh sempat ngumpet, saya tuh ngawasin dia gitu, karena saya berpikir begini, walaupun waktu itu lalu lintas padat, nggak mungkin antara ada orang yang mau nolongin saya di saat kondisi saya seperti itu. Akhirnya saya tungguin 5-10 menit, dia keluar dari hutan itu. Dia coba untuk masuk mobil karena saya kunci, dia nggak bisa, dia cengak-cenguk nyari saya gitu. Habis itu saya waktu itu masih belum menampakkan diri ya, maksudnya belum keluar dari persembunyian saya ini. Ya. Karena saya tunggu sampai mungkin kurang lebih sekitar 10 menit. Akhirnya saya keluar dari persembunyian saya ini, saya dengan pura-pura habis benerin celana gitu kan. Dia nanya sama saya, "Kondi Mas?" Saya bilang, "Kencing Mas," saya bilang gitu. Nah, saya nanya sama dia, "Wes Mas?" "Wes Mas, wes lego," dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita masuk mobil, saya terus melanjutkan perjalanan. Tapi waktu itu saya sempat was-was. Saya nyetir itu sambil ngeliat spion karena saya takut dari belakang mungkin ada yang ngikutin saya atau gimana gitu kan. Karena ya udah akhirnya kita jalan, saya sempat was-was kayak gitu. Tapi setelah ya kira-kira kurang lebih sekitar 10 kiloan saya lihat kok aman-aman aja. Akhirnya udah saya nyantai gitu kan. Nyantai gitu, kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai di kota Madiun Mas. Di kota Madiun itu dia ngajak saya untuk makan. Sudah kita pesan makan, kita makan, dia akhirnya ngasih alamat ke saya. "Ini Mas alamat yang kita tuju," gitu kan. Saya baca alamatnya gitu, saya bilang, "Oh, ini mah bukan Jawa Tengah gitu kan. Ini kan belum Jawa Tengah, ini masih Jawa Timur gitu kan." Ya sudah, setelah kita makan, kita lanjutin perjalanan. Jawa Timur mana itu Mas? Tepatnya di kota Ngawi. Oh, Ngawi. Nah, Ngawi itu kan perbatasan tuh Mas, antara iya. Jawa Tengah sama Jawa Timur, perbatasan gitu. Kita ngelanjutkan perjalanan sampai kota Ngawi. Akhirnya saya nanya sama orang tentang alamat yang mau kita tuju ini. Akhirnya orang itu bilang, "Oh iya Mas, ini lurus saja Mas, sampai ntar ketemu lampu merah itu lurus saja. Di situ mungkin sekitar 2 atau 3 kilo, ntar di situ ada kantor kayak kantor partai gitu Mas." Gitu kan. Kantor partai gitu. Jenengan maju dikit, ntar belok kanan. Nah, gitu kan. Oke, akhirnya setelah saya mendapatkan info tentang alamat itu sama juga perjalanan, sampailah tempat yang kita tuju ya, maksudnya kampungnya itu tadi ya. Sampai kampung situ kira-kira saya sekitar kurang lebih jam 1 malaman lah, mungkin kurang lebih ya bisa ya kurang lebih jam segituan. Karena kampung itu kondisinya waktu itu sepi kan, saya juga sempat bingung saya mau naik sama siapa. Akhirnya kita sampai di ujung kampung itu, kebetulan ada bapak-bapak, mas atau bapak-bapak waktu itu. Nah ini teman saya ini, Mr. M ini, dia keluar, dia nanya sama orang-orang itu. Oke, setelah dia nanya, dia balik ke mobil, dia bilang sama saya gini, "Mas, rumahnya itu setelah kita melewati persawahan, habis persawahan ini kayak ada apa ya namanya, kebun.
rumahnya itu entar di sana kita ketemu 3 rumah. Rumahnya itu paling ujung ada pagar bambunya. Dia bilang kayak gitu. Iya. Oh ya sudah, kita lanjut perjalanan. Mungkin dari situ sekitar kurang lebih sekitar 1 kiloan lah ya, 1 kilo gitu. Ketemu akhirnya alamat yang kita tuju. Karena informasinya tadi rumah yang paling ujung dan ada pagar bambu gitu, udah kita nyampe ke situ. Setelah nyampe ke situ, teman saya ini keluar, dia sempat nanya sama saya, ayo mas, melok mas. Saya bilang sama teman saya, wis gak wis mas, aku tak istirahat aja, wis sampean mlebu wis, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya teman saya ini keluar, saya sempat mau istirahat di mobil gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa mas, waktu itu saya itu nggak bisa tidur, gelisah gitu aja. Saya juga nggak tahu kenapa gelisah gitu, karena saya udah coba untuk untuk tidur saya nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar, nyusul teman saya tadi gitu loh. Oke, saya masuk, emang situ ada pagar bambu gitu ya, pagar bambu yang dibelah kecil-kecil tuh loh mas. Nah, ada pintunya. Jadi saya masuk ke rumah itu. Rumahnya itu modelnya kayak rumah panggung mas, rumah papan gitu ya. Jadi kita masuk rumahnya itu ada kayak teras gitu ya. Setelah teras itu ada pintu, itu masuk ke ruang tamu dia. Saya masuk gitu kan. Nah, akhirnya sama teman saya dan sama tuan rumahnya bilang, "Oh, mas, monggo. Mriki. Ayo monggo, gabung. Ngopi sekalian," bilang gitu kan. Setelah dibikin kopi, oh sebelumnya mas, sebelum saya masuk ke ruang tamu tadi itu saya sempat dengar obrolan mereka berdua itu begini. Ini tuan rumahnya ya, yang akhirnya saya manggil Pak D tadi itu, dia bilang, wis tala, ojo lek iso golek dalan liyane, ojo koyo ngene, gitu kan. Saya juga sempat dengar teman saya bilang, wis mboten wonten malih Pak D, dalane Pak D, wis niki lah, mungkin dalan satu-satunya, dia bilang gitu kan. Ya sudah, karena waktu itu saya pikir, saya juga nggak tahu awal pembicaraan seperti apa, ya saya cuek aja tuh mas. Setelah bikin kopi, saya cepat bergabung gitu, ngobrol bertiga gitu. Tetap perdebatan yang kayak tadi itu tetap masih ada. Wis ta lali ojo koyo ngene le. Wis ta lah, percaya nang Gusti Allah. Ono kok dalan. Nah, teman saya ini masih tetap kayak ngotot. Dalan apa malih Pak De? Kula pun ikhtiar tembuti pundi niku wis mboten wonten dalane malih, bilang kayak gitu kan. Saya cuma diam, saya mendengarkan gitu. Akhirnya karena saya capek, saya mohon izin sama teman saya, sama Pak D tadi, saya mohon izin. Tadi ngapunten nggih, kula tak istirahatan ngajeng. Maksud saya di teras tadi ya. Sama Pak D, "Lho Mas, lha terus ndek kene gak apa-apa wis ngono. Aja ndek kono adem." "Wah, mboten Pak D, kula tak tilem ten teras mawon." Gitu kan. Sudah, akhirnya saya sempat sempat kembali ke mobil untuk ngambil handuk ya, saya buat untuk bantal waktu itu mas. Saya tidur di situ sudah. Nggak lama gitu ya, maksudnya saya tertidur gitu, mungkin saya bangun itu sekitar jam 6 pagi lah. Saya bangun sekitar jam 6 pagi karena saya kedinginan, saya sempat bangun. Lah Pak Denny tadi mas, Pak Denny tadi itu posisinya sudah di sebelah saya tidur, Pak Denny tadi. Akhirnya saya terbangun, saya bilang, "Oh, ngapunten Pak De." Terus, "Kalau ngapunten, kula mboten semprap lek jenengan mriki." Jawabannya Pak tadi, "Wes, nyantai Mas. Jenengan lanjutkan istirahatnya," gitu kan. Akhirnya saya, karena di situ saya ini sebagai tamu nggak enak sama tuan rumah kan. Masa tuan rumah sudah bangun, saya masih tidur kan, saya nggak enak. Ya saya bangun. Sama Pak Dini saya dibikin kopi sama dikasih bentul mungkin kalau orang yang nggak tahu mungkin betul semacam tales gitu ya. Tales yang direbus gitu. Saya ngopi sama Pak D itu, akhirnya Pak D itu saya mohon izin sama Pak D itu, "Pak D, kajeng ngiten kamar mandi saged ta?" "Oh, iso wis. Mlebu kok lurus kok megok kiri ngono iku." Kamar mandinya. Saya masuk situ, ternyata
kamar mandinya itu apa namanya, alami ya saya bilang ya. Itu ada kayak bambu yang ditancepin ke tanah gitu, akhirnya kayak pancuran gitu keluar dari airnya, keluar dari tanah gitu ya. Dari sumber langsung ya. Ya. Maaf. Ya, sambil dari sumber langsung gitu. Wah, airnya itu enak banget, Mas. Wah, seger banget lah intinya, pokoknya kayak pingin berlama-lama lah di situ ya, kayak menikmati apa namanya, sejuknya air ini tadi kan. Seger banget airnya. Akhirnya sahabat dia bilang, wis jenengan siram menisane Mas, cek seger gitu kan. Oke, akhirnya saya kembali ke mobil itu ngambil sabun gitu sama sikat gigi, saya sempat mandi situ. Ya sudah, akhirnya setelah selesai mandi, saya kembali lagi ke teras tadi. Sempat ngobrol sama Pak D. Nggak lama kemudian teman saya ini bangun. Akhirnya gabung kita ngopi ya, sama Pak D juga dibikinin kopi. Kita sempat ngopi bareng. Lah, kita sempat ngobrol gitu kan. Tapi perdebatan yang semalam itu nggak ada gitu loh. Nggak ada antara Pak D sama teman saya ini, nggak ada. Waktu itu saya benar-benar saya pikir mereka ini mungkin antara Pak D sama keponakan gitu kan. Saya pikir Pak D antara keponakan gitu kan. Ya saya nggak curiga sama sekali masalah kayak gitu itu. Nah, setelah mungkin apa namanya, sempat teman saya juga sempat mandi gitu ya. Sempat mandi, terus akhirnya mungkin sekitar jam 10-an mungkin Mas. Teman saya itu bilang gini sama saya. Mas, mari kita balik aja wis. Kok ya angel Pak D gitu. Ya, saya jawab sama teman saya, ya wis terserah, monggo, terserah jenengan. Kalau emang mau balik sekarang ya nggak apa-apa, yuk balik gitu kan. Karena rencana kita udah mau balik, saya sempat beresin anduk tadi sama peralatan mandi saya bawa masuk lagi ke mobil, gitu kan. Nggak lama kemudian saya balik ke rumahnya Pak D tadi itu, ya mungkin sekitar 15 atau ya 10 atau 15 menit kemudian tuh datang mobil Mas. Mobil itu Jeep kayak Wrangler gitu loh, datang dia. Saya sempat kaget, wah gila ini. Sopo iki kok nggawa Wrangler nang kene. Kira dia mobil mewah gitu kan. Setelah turun dari mobil, ternyata itu seorang lelaki warga keturunan Mas. Datang turun dia. Masuk. Nah, waktu Pak D ngelihat tamunya ini datang, Pak D sempat bilang kayak gini, sempat bergumam lidah. Wah, cah iki maneh, siapa gitu. Saya juga nggak tahu waktu yang dimaksud, saya nggak tahu. Seolah-olah sudah sering ke situ ya. Ya, seolah-olah mungkin sudah sering ke situ gitu, Mas. Datang ini cowok ini datang ini emang kelihatannya akrab banget, orang dia belum masuk rumahnya sudah bilang, "Pak D, ya apa? Sehat ah?" Gitu kan. Nah, sehat terus akhirnya dia datang, salaman sama Pak D, juga sempat salaman sama saya, sama teman saya, dia juga sempat nanya. "Tahu dia Mas?" Ya saya jawab, "Kok Malang Mas?" "Loh, Malang? Loh, aku mah nginep di Malang Mas." Saya sempat bersenang-senang di kota Malang gitu kan. Dia menyebutkan salah satu diskotik di kota Malang, diskotik terbesar di kota Malang. Aku malah nginep di hotel iki Mas, bilang gitu. Saya nggak ngerti sih. Oh ngerti Mas, saya bilang gitu. Iya Mas, aku mah pergi bersenang-senang di kafe di Malang, habis itu saya nginep di hotel ini gitu. Oh iya Mas gitu kan. Akhirnya ya udah setelah gitu kan, saya sempat tanya sama teman saya, "Boleh saiki apa jambiro?" bilang gitu. "Ya sik, mari ki Mas ngenteni rokok jawaban gitu kan." "Oh ya wis." Lah habis itu Pak D ini izin masuk ke dalam. Nah, cowok ini tadi ngikutin gitu loh. Ngikutin. Nggak lama ini cowok ini keluar Mas. Keluar, dia ke mobilnya lagi tuh, dia ngambil kayak kardus gitu Mas. Waktu saya pikir, wah, apa nggak kardus barang ya gitu kan. Ya kita nggak curiga apa-apa lah masalah itu, kita nggak curiga apa-apa. Dia bawa masuk ke dalam, dia sempat negur saya, "Si Mas yo, entar no dilut apa gitu." Ya saya jawab, "Oh iya Mas," bilang gitu. Dia masuk ke dalam. Ya mungkin sekitar kalau 1 jam nggak ada ya Mas ya waktu itu, antara Pak D sama cowok ini masuk ke dalam itu setelah 1 jam nggak ada. Akhirnya Pak D keluar duluan. Sempat dia ngambil rokok, dia juga nyalain rokok gitu. Nah, terus habis itu nggak lama cowok ini keluar Mas, sambil narik kardus tadi, ditarik kardus itu,
kayak kayak keberatan gitu. Nah, ya saya sempat waktu itu saya lihat gitu, karena saya nggak tahu isinya, saya juga ya diem mau ngapain lagi. Setelah kardus ditarik sampai teras, barulah cowok ini ngambil sesuatu dari kardus. Terus kayak ngambil sesuatu gitu kan, dikasih ke saya, Mas, gitu rokok, kayak gitu kan. Kok kaget Mas, ternyata uang waktu itu. Sekardus itu? Iya, gitu loh. Bilang gitu, Mas, gitu rokok. Saya sempat kaget ya. Ya bayangin lah Mas, dia ngambil uang kayak orang, ya gimana ya, gitu ya. Ngambil tuh kasih saya itu, ya waktu itu sih nominalnya saya juga nggak ngerti, cuma mungkin sekitar ya 2 atau 3 juta lah waktu itu. Kira-kira sebesar apa kardusnya itu? Kardusnya itu lebih tinggi dari saya Mas. Lebih tinggi dari 2 saya. meter mungkin ya? Mungkin, kalau nggak salah saya itu sempat lihat itu kardusnya kulkas. Nah, kardusnya kulkas itu. 3 pintu gitu Mungkin ya kayak segitulah mungkin itu kardus kulkas itu. Saya cepat waktu dikasih itu, alhamdulillah bengong saya. Lah cowok ini bilang, "Loh, aja kuwatir Mas, payu duit iki. Wes tak aja kuwatir, payu. Yo. Saya gitu rokok gitu." Saya tetap tak tolak Mas. Gak Mas, gak wis, aku sono tenang ae sono wis tak bilang. Lho gak apa-apa wis gawon. Gak wis Mas, gak. Kalau saya tetap menolak. Kenapa ditolak itu? Ya waktu itu gimana Mas ya? Ya nggak tahu, pingin nolak aja waktu itu. Ya pertama mungkin ya baru kenal saya sama dia, nggak enak gitu kan. Saya juga nggak tahu ini uang apa gitu kan mungkin. Nah setelah itu Pak dia bilang, wis ringkes sono ndang alio wis bilang kayak gitu kan. Oh ya Pak dia ngono, ya Mas. Tak dhisik yo gitu. Dia sempat minta tolong sama saya, Mas, tolong Mas, angkat no. Berdua ini saya ngangkat. Berat ya? Wah, lumayan Mas, gitu berat ya. Saya angkat ke mobil dia. Nah, habis itu saya itu waktu ngangkat saya itu juga di otak saya itu masih berpikir Mas. Sebetulnya posisi semuanya, saya bilang kayak gitu kan. Saya juga nggak nanya ke cowok ini tadi, saya cuma begitu. Duit itu kok bisa menikahi kira. Duit itu kok bisa menikahi. Tetap di hati saya seperti itu. Setelah sampai di mobil dia, orang kardus ini kan nggak bisa Mas, kondisi seperti itu ditaruh posisi berdiri kan nggak bisa itu. Otomatis kan ditidurin. Iya. Itu juga ada uang jatuh gitu kan sampai ke ke mobil dia, dashboardnya dia sampai jatuh gitu. Ya sudah, setelah saya angkat dia langsung, Mas, tadi sih bilang gitu kan. Ya, saya cuma bilang, ya Mas, hati-hati ya bilang itu. Saya balik lagi ke rumah ini tadi. Lah, sampai rumahnya tadi, teman saya membatalkan untuk pulang, gitu loh. Ya saya sempat tanya, ya Mas, saya sih Mas, siapa nih ya itu akhirnya. Duh, apa mana Mas? Sih Mas, lah, ntar nono. Jadi bimbang ya? Nah, yes, waktu itu saya juga nggak tahu kenapa dia membatalkan. Setelah itu dia posisi Pak D di dalam rumah, dia itu nyusul Pak D. Akhirnya dia bilang gini, Pak D, pokoknya tak lakonane sapa reso tak lakonane, sing penting tanggunganku kabeh mari bilang gitu kan. Nah, dari situ Mas saya mulai berpikiran tuh mulai wah nggak bener nih, mungkin ada sesuatu yang nggak bener, tapi saya nggak berani tanya atau protes. Itu saya cuma punya pikiran, wah ini ya kayaknya ada sesuatu yang X ini, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya Pak D ini dengan suara agak meninggi dia bilang sama teman saya, oh iya wis lek karepmu koyo ngono, karepmu yo, tapi resiko apapun sinanggung awakmu lho ya. Nah, teman saya dengan tegas juga menjawab, Mas, nggih Pak D, wis kula tanggungi, resiko seperti apapun tak tanggungi, bilang gitu. Ya wis lek ngono. Gini Mas, maaf sebelumnya teman saya diginiin. Pikirin Dek dhisik sing mateng. Ojo nggih keputusan sing emosional lah, mungkin seperti itu ya. Wis saya ngene ae.
kon mlebu kamar iku mikira sing mewateng sing bener-bener kon yakin. Ojo metu teko kamar iku lek durung kalau belum yakin sama keputusanmu. Yang saya dengar Pak Di bilang kayak gitu. Wis aku mau berdebat mbak kamu mlebu kamar pikiran. Gitu kan. Wis akhirnya teman saya nurut Pak Di tadi. Setelah teman saya di kamar itu, Pak Di kembali lagi ke teras nemenin saya untuk ngobrol. Saya masih belum berani Mas nanya Mas. Sebetulnya niatnya teman saya ini apa ke Pak D, terus mau ngapain saya itu masih belum berani nanya gitu kan. Ya sudah, kita ngobrol sama Pak D itu ngobrol biasa gitu kan. Saya ngobrol masalah ya tanya masalah kampungnya Pak D inilah, tentang keluarganya Pak D tadi lah, apa punya anak atau enggak gitu kan. Saya sempat nanya gitu. Karena apa Mas? Teman saya ini lama sekali di dalam kamar teman saya tadi, lama sekali dalam kamar tadi itu. Itu Pak D-nya tinggal sendiri? Ya, karena saya di situ nginep Mas ya, dan nggak ada orang lain selain Pak D itu, gitu loh. Nggak ada orang lain selain Pak D itu, nggak ada orang lain. Makanya saya sempat nanya, loh Pak D, nggak ada Yugo Pinten. Nah, Pak D nggak jauh sih waktu itu, nggak ada anak gue Mas, zaman gitu ya. Ya mungkin dari situ saya bisa menilai kalau Pak D ini mungkin tidak menikah gitu loh kan, karena di situ juga nggak ada perempuan gitu loh. Akhirnya sekitar kurang lebih jam 3-an mungkin teman saya ini baru keluar kamar, terus nemuin Pak D. Teman saya bilang, sampun Pak D, kulo yakin tak lakonane. Nah dari situ Pak D sempat diem sebentar. Akhirnya Pak D, ya wis lek karepe sampean koyo ngono ya wis, tapi sampean dulu resikune yo. Nah kayak gitu. Nggih Pak D, kalau ngerti resikune pun. Ya wis lek ngono engko dimulai. Gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya sempat sama teman saya ini sempat nanya waktu itu. Pertanyaan saya pada waktu itu gini, Pak D itu dulu sampean Mas. Nah, saya nanya kayak gitu. Tuh Mas. Nah terus apa nih sampean? Yo aku tunjuk tulung nang wong iki Mas gitu. Jawabnya seperti itu. Oh njuk tulung Mas sampean ngono kan. Nah, sampai situ saya cut pertanyaan ini gitu kan. Saya nggak nanya lagi. Sampailah akhirnya teman saya dipanggil Pak D. Ayo, malah aku, nah, gitu kan, menuju ke kamar mandi tadi ini. Nah, saya juga nggak tahu, kayaknya sih kalau menurut saya sih kalau melihat di kamar mandi berdua mungkin teman saya ini diritualin di mandi atau seperti apa ya, gitu kan. Karena setelah keluar dari kamar mandi itu kelihatan teman saya itu habis mandi gitu kan, mandi gitu. Nah, setelah itu teman saya ini dimasukin ke sebuah ruangan berdua sama Pak D. Nah, Pak D tadi itu nggak lama, mungkin sekitar setengah jam atau berapa, Pak D ini keluar sendirian, sempat ngobrol sama saya. Nah, Pak D itu membuka obrolan seperti ini waktu itu. Padahal konjone sampean mang wis tak delok kaya is kate mulih Mas yo gitu kan. Nggih Pak D, wae wis pun ngajak wangsul. Tapi nggih mboten semprap kok moro-moro mboten sios kula sahabat. Iya Mas ya, mungkin gara-gara arek manglu Mas dek muni gitu kan. Oh nggih mungkin Pak D kalau jawab seperti itu. Ya sudah, habis itu Pak D ini banyak diem itu, tapi dia itu seperti orang apa Mas ya, orang wiritan gitu loh. Iya. Karena waktu itu saya lihat gerak bibirnya itu kayak mengecualikan sesuatu tapi pelan, dan saya pun juga nggak dengar apa yang diucapkan, tapi kadang-kadang itu suaranya meninggi gitu loh. Meninggi terus
landai lagi, tapi terus-terusan gitu loh, terus gitu. Kayak kalau saya lihat itu kayak semacam orang wiritan gitu mas. Berapa lama itu kira-kira? Kurang lebih sekitar Pak D kayak gitu tuh kurang lebih sekitar hampir 1 jam mungkin mas, 1 jam ya, mungkin sekitar kurang lebih 1 jam itu. Setelah itu Pak D masuk ke ruangan tadi, teman saya diajak keluar, dipindah ke ruangan satunya yang tadi siang teman saya itu disuruh berpikir, dipindah ke situ. Nah, dipindah ke situ sudah. Nah, habis itu setelah selesai gitu, dia balik ke saya, terus Pak D bilang sama saya, dia guyon gitu mas ya. Waduh mas, koyo sama kudu nginep maneh iki jawabane kayak gitu ya, Pak D bilang kayak gitu kan. Ya, saya bilang sama Pak D itu, nggih mboten napa-napa. Pak D lah jenenge aja nginep maneh. Wong kula teng mriki nggih remen kula ngono. Soale tempat iku enak Pak D. Nyaman, sepi gitu loh. Terus juga suasananya itu pokoknya enak lah mas, suasananya itu mas. Cuma waktu itu selama saya di situ mas ya, tuh saya itu kan ada 2 rumah depannya Pak D itu. Ya jarak agak jauh, mungkin 50 meter ada 2 rumah di situ. Tapi saya nggak pernah kayak melihat aktivitas 2 rumah ini, nggak ada. Gitu loh mas. Kayak orang keluar jemur pakaian lah atau yang penghuninya itu keluar kemana itu nggak pernah ngelihat selama saya di teras Pak D tadi. Dan juga saya nggak pernah ngelihat orang lalu lalang di jalan ini tadi gitu loh. Ya cuma ada tamu satu tadi yang bawa mobil jeep tadi, itu cuma itu aja. Ya sudah, akhirnya saya sama Pak D itu, karena setelah Pak D bilang kayak gitu, saya sempat ngobrol lagi sama Pak D, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Terus Pak D bilang sama saya gini, mungkin waktu itu sekitar jam 9, jam 10 malam mas ya. Pak D bilang gini sama saya, mas jenengan monggo aja istirahat mawon pun, soalnya jenengan Beijing kan juga perjalanan tebe jawabannya kayak gitu kan. Oh nggih Pak D lho mas. Anu ya mas, turun di jero ae. Saya nggak mau gitu. Betul Pak D, kula ten teras mawon pun, soalnya ten mriki sekeco pasik Pak D gitu kan. Lho adem mas ngono, sebentar ono Pak D nyantai mawon, kula beto sarung kok gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke mobil, ngambil handuk sama sarung tadi, saya buat tidur gitu mas. Oke, akhirnya saya terlelap tidur. Saya bangun sekitar jam 6-an mas, setengah 6, jam 6 lah saya bangun gitu. Itu Pak D posisinya juga udah di sebelah saya Pak, sini Pak D itu udah ngerokok, udah ngopi gitu kan. Akhirnya saya bangun gitu, terus saya bilang, Pak D, pun tangi jenengan. Iya mas, mulai mang aku tangi gitu. Akhirnya Pak D masuk ke dalam, bikinnya saya kopi, juga waktu itu juga ngasih singkong rebus itu. Kan gitu kan. Sambil dia bilang, sepurane mas yo. Dia gini kan sego mas ya Pak. Gitu kan. Jadi waktu itu kalau lek jenengan kepengin maam sego yo jenengan ten medal ten pundi ten warung gitu kan. Oh mboten ono Pak iki santai ae, kalau juga seneng kok makan-makan kayak gini gitu. Udah kita makan ngopi sama Pak D gitu kan. Waktu itu Pak D sempat, mas nyoba rokok ya gitu kan, karena saya lihat Pak D rokoknya klobot itu loh mas, tahu kan rokok klobot itu ya. Rokok saya kita ngerokok gitu. Akhirnya teman saya ini bangun kan, sama Pak D bilang kayak gini, terus jangan dosa ya Pak gitu. Akhirnya teman saya itu tanpa protes, tanpa apa, langsung mandi. Habis mandi itu dia gabung, dia bikin kopi lagi sama Pak D. Sudah, terus habis itu dia sempat ngobrol berdua sama Pak D. Saya nggak tahu apa yang diobrolin. Saya cuma tahu dari jauh Pak, teman saya kayak bilang, mungkin kayak bilang nggih Pak D sambil manggut-manggut gitu kan, nggih Pak D, mengiyakan gitu kan, nggih Pak D. Ya sudah, habis itu teman saya balik lagi ke saya, dia bilang, mas, ayo mulai wis, ya ngono kan. Duh, nggih monggo, ayo mulai, ayo mas, monggo. Ya udah, akhirnya saya pamit sama Pak D. Pak D, ngapunten nggih kula pamit riyin kula kajeng masul. Oh iya mas, ya suwun ya wis ngancani aku deh, santai mas. Waktu saya jalan ke mobil, saya sempat dengar Pak D itu pesan sama teman saya,
awakmu metu kok kene krungu apa wae aja noleh. Itu pesannya Pak De. Krungu apa wae aja noleh. Wis apa wae iling-ilingin pesanku. Teman saya mengiyakan, nggih Pak De gitu. Sudah, akhirnya saya ke mobil dulu Mas, saya ke mobil, saya manasin mobil. Teman saya jalan ke arah saya. Jalan ke arah saya, dia buka pagar tadi, baru nutup pagar gini, mungkin satu langkah dia bilang kayak gini sama saya. Mas, saman krungu suara enggak? Dia bilang kayak gitu sama saya kan. Saya jawab, enggak Mas. Loh, tenan nih. Ora Mas, gak krungu apa-apa aku. Tenan lah Mas. Ora gak krungu apa-apa aku. Nah, waktu berdebat sedikit berdebat sama teman saya itu, saya nengok ke Pak De. Pak De itu tangannya sambil kayak ngasih ngode kayak cepat pergi gitu kan. Ya aku bilang, ayo Mas. Ya sudah, akhirnya saya masuk mobil duluan. Nah, teman saya jalan mungkin 3 langkah itu dia berhenti lagi Mas. Berhenti lagi kayak orang bingung gitu loh. Berhenti gini, mungkin berapa detik gitu dia berhenti. Setelah itu dia baru jalan 1 langkah lagi, dia berhenti nengok ke belakang Mas. Gitu kan. Dia nengok ke belakang gini. Habis nengok ke belakang itu dia langsung masuk mobil ini Mas ya, nutup mobil blek, dia nggak ngomong nggak apa, langsung melotot matanya Mas. Apa kesurupan mungkin? Nah, waktu itu saya juga sempet nggak bingung Mas ya. Nah, waktu teman saya udah masuk mobil gini, saya sempet nengok ke arah Pak De. Pak De tetap bilang kayak wes cepat pergi gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya ngundurin mobil, saya jalan Mas. Saya jalan sampai keluar kampung tadi, sampai jalan raya. Saya sempet bangun teman saya, Mas. Ya, saya goyang-goyangan badannya ya, Mas. Ono Mas, saya bilang gitu. Dia diem Mas. Sampai saya berhenti gitu, sempat saya goyang-goyang, Mas, sani opo tak? Opo Mas, ono opo Mas? Dia tetap diem dengan kayak pandangan melotot tapi kosong gitu Mas ya. Saya sempat goyang-goyang, Mas, saya genas sani iki, sana ono opo Mas? Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya karena nggak bangun, salah jawab perjalanan tuh Mas. Tapi itu sempat terus saya goyang-goyang gitu kan. Mas, sing genasan ojo ngedeng-ngedeni aku Mas, tak ono kan. Ono apa sih Mas? Teman saya tetap diem Mas. Berapa lama itu kira-kira diem? Lama Mas. Jadi waktu itu sampai masuk kota Kediri Mas. Sampai masuk kota Kediri. Dari Ngawi ke Kediri. Ke Kediri Mas. Lah akhirnya karena bahan bakar mobil mau habis Mas, saya belokin ke pom. Di pom itu waktu itu mungkin antri sekitar 4 atau 5 mobil Mas. Saya tetap goyang-goyang gini nih Mas. Mas. Ya sampai bilang, wah, yes, bahasa Malangnya tuh jan gitu ya. Wah, kayak gini Mas gitu kan. Udah, akhirnya waktu mau giliran saya, karena dia nggak bangun-bangun Mas, akhirnya saya tonjok teman saya ini Mas. Saya tonjok udah ceplet gitu kan. Berdarah ya? Wah, langsung, waduh, berdarah Mas, langsung keluar, berdarah wis. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa yang akan terjadi setelah temennya Mas ini ditonjok. Oke, jika ingin mengetahui cerita lebih lanjut, silakan simak di part 2 karena ini ceritanya masih panjang. Oke, dan satu pesan lagi dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih berkembang, channel ini berkembang dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, terima kasih dari saya.